Salam damai Kristus bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya dalam channel ini. Dan saya ucapkan selamat datang serta selamat bergabung bagi saudara-saudaraku yang baru bergabung dalam channel ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengomentari salah satu video dari seorang kakek yaitu Ustadz Sanihu Munir. Mari kita simak videonya. Topik kajian kita kali ini adalah mendeteksi kepalsuan penyembuhan dalam nama Yesus. Pemirsa, akhir-akhir ini marak aksi penyembuh jalanan yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon di YouTube. Be healed in Jesus name. Cek Pak, cek. Bapak siapa cek? Ya. Ya. Lebih baik. Enak. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus memberkati, Pak. Ya. Sehat. Sebenarnya kegiatan pembohongan umat ini sudah dilakukan oleh para pastor dan pendeta dan umat Kristiani sejak hampir 2000 tahun yang lalu. Ustadz Sanihu bilang kalau kajian beliau adalah mendeteksi kebohongan penyembuhan dalam nama Yesus. Kira-kira bagaimana cara kakek Sanihu mendeteksi kebohongan penyembuhan dalam nama Yesus ya? Saya jadi sangat penasaran. Terus beliau bilang lagi kalau ini adalah kegiatan pembohongan umat. Pembohongan umat gimana ya maksudnya kakek Sanihu? Memangnya kakek Sanihu sudah bertemu dengan pasien dari Pastor Andi untuk mengecek kebenarannya ataukah belum? Ya, jika belum saya nggak heran sih kalau perbuatannya kakek Sanihu yang suka klaim tanpa bukti ini persis seperti nabi kakek yang hidup pada abad ke-7 yang juga suka klaim tapi tidak pernah ada di lapangan saat peristiwa terjadi untuk memastikan kebenarannya atau untuk membuktikannya. Tapi nabinya kakek itu pedenya selangit, mirip seperti klaim kakek yang sekarang ini. Beberapa contoh klaim dari nabi kakek yang buta huruf itu katanya, Isa itu tidak disalibkan, melainkan diangkat ke surga. Allah lebih maha tahu, tapi Allah nggak ngasih tahu siapa sih Isa yang lahir di bawah pohon kurma ini dan yang saat mau penyalibannya dia diangkat ke surga. Siapa sih dia? Oh iya lupa, ini kan cuma dongeng Quran yang ditambahi bumbu inilah firman Allah dan tidak ada keraguan di dalamnya. Besok saya juga mau nulis dongeng kancil mencuri ketimun lalu menambahkan kalimat inilah firman Allah dan tidak ada keraguan di dalamnya. Dan jikalau siapa yang ragu, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam yang bahan bakarnya adalah 72 bidadari perawan. Begitulah kalau orang yang mengimani dongeng suka mengklaim penyembuhan ini adalah pembohongan umat. Tapi para pasiennya santai dan sudah sembuh dari penyakitnya. Lucu sekali ya kakek yang satu ini. Iri bilang bos. Lanjut. Padahal kegiatan semacam ini bertentangan dengan Alkitab dan dikutuk oleh Yesus. Untuk itu, marilah kita bahas kegiatan sesat ini dari sudut Alkitab. Pertama, Yesus sebagai nabi yang diutus Allah untuk Bani Israel dibekali dengan mujizat penyembuhan seketika yang menakjubkan. Karena mujizat penyembuhan yang dikaruniakan Allah kepadanya inilah sehingga umat Yahudi mengelulukannya sebagai nabi. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dunia. Yohanes pasal 6 ayat 14. Yesus sendiri mengaku dirinya sebagai nabi yang diutus Allah. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri. Markus pasal 6 ayat 4.
Nah, ini yang tidak pernah dipahami oleh saudara-saudara kita Muslim, makanya banyak yang salah kaprah. Sebenarnya, umat Kristen juga mengakui bahwa Yesus adalah nabi. Tidak ada pengakuan umat Kristen bahwa Yesus bukanlah nabi. Tidak ada sama sekali, karena Alkitab bahkan memberi kesaksian bahwa Yesus adalah nabi. Namun, nabi di sini hanyalah salah satu gelar dari keseluruhan gelar Yesus. Kalau kakek Sanihu ini orang jujur, tentunya dia tidak mengutip ayat Alkitab seenak jidatnya lalu menafsirkannya dengan penafsiran Al-Quran. Tapi karena kita tahu bahwa senjata mereka adalah taqiyya, yaitu berbohong untuk menyelamatkan Islam, jadi kita maklumi kutipan-kutipan ayat Alkitab dari kakek Sanihu. Tapi pemakluman ini bukan dibiarkan begitu saja, melainkan kita harus meluruskan apa yang salah dari penafsiran mereka. Kakek Sanihu mengatakan bahwa mujizat penyembuhan adalah karunia Allah bagi Yesus. Pertanyaannya adalah, Allah itu siapa ya? Alkitab bahkan tidak mengenal Tuhan bernama Allah. Yang Alkitab kenal adalah Yahweh, yang menjadi manusia dalam Yesus Kristus. Kalau untuk nama Allah saja, kakek Sanihu sudah salah kaprah. Terus ayat-ayat Alkitab yang beliau kutip, itu beliau simpulkan bahwa mujizat itu hanya membuat orang Yahudi mengeluk-elukan Yesus sebagai nabi dan ada pengakuan Yesus bahwa dia adalah nabi yang diutus Allah. Ingat ya saudaraku Muslim, Yesus tidak mengenal Allah. Yang Yesus kenal adalah Yahweh, karena dia adalah Yahweh pribadi firman. Yesus memang nabi, namun bukan hanya sebatas nabi, melainkan dia adalah imam, gembala, anak Allah, anak domba Allah, dan masih banyak lagi gelar-gelar Yesus. Pertanyaannya adalah, apakah ada manusia biasa yang memiliki gelar sebanyak Yesus? Dan bukan hanya memiliki gelar itu, tetapi juga menjalankan fungsi gelarnya. Tidak ada satu manusia pun yang sanggup menjalankan semua fungsi itu jika dia bukanlah Tuhan itu sendiri. Karena hanya Tuhan yang dapat menjalankan semua fungsi dari gelar-gelar itu secara sempurna seperti yang Yesus lakukan. Namun, sampai di sini kakek Sanihu belum membuktikan kesaksian dari pasien Pastor Andi bahwa itu adalah penyembuhan bohong. Dan perlu dicatat, Yesus percaya bahwa mujizat adalah milik Allah. Setiap kali ingin menggunakannya, Yesus memohon kepada Allah. Bapa, aku mengucapkan syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Yohanes pasal 11 ayat 41 sampai 42. Beginilah kalau orang dungu memahami makna utusan dari sudut pandang kedunguan. Saya sudah menjelaskan bahwa pengutusan Yesus Kristus bukanlah membuktikan bahwa dia hanya manusia biasa. Karena kekristenan percaya dengan kesaksian Alkitab bahwa Yesus adalah firman Tuhan yang menjadi manusia. Dan pengutusan Yesus adalah mungkin bagi Tuhan untuk mengutus firman-Nya. Karena dalam perjanjian lama pun banyak dikatakan bahwa firman Tuhan datang kepada para nabi. Dan firman Tuhan ini yang datang kepada para nabi adalah Tuhan itu sendiri. Saya sudah jelaskan pada video sebelumnya, jadi tidak perlu lagi saya jelaskan di sini. Silakan saudara nonton video-video yang sudah saya buat penjelasannya mengenai firman Tuhan ini. Kembali lagi, kakek Sanihu belum membuktikan kesaksian dari pasien Pastor Andi bahwa itu adalah penyembuhan bohong. Jadi, apa yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Yesus dan dikutuk oleh Yesus. Pertama, Yesus memohon kepada Tuhan Allah untuk melakukan mujizat. Kalau Allah tidak berkenan, mujizat tidak jadi. Sementara Pastor Andi Simon menodong Yesus
yang dia pertuhan untuk menyetujui setiap penyembuhan yang dia lakukan. In Jesus' name, virus corona, pasien di Indonesia, be healed, be free, and be clear. Sekarang, kakek Sanihu bilang kalau Yesus memohon kepada Tuhan untuk melakukan mujizat. Jadi kalau Tuhan tidak berkenan, maka mujizat Yesus tidak jadi. Sedangkan Pastor Andi menodong Yesus dalam penyembuhan yang dia lakukan. Pertama, kakek Sanihu mengatakan Yesus memohon kepada Tuhan saat mau melakukan mujizat. Coba kita baca Markus 5 ayat 27 hingga ayatnya yang ke-29. Markus 5 ayat 27 hingga ayatnya yang ke-29. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah pada saat itu Yesus sedang memohon kepada Tuhan? Tentu tidak, kan? Mengapa? Karena Yesus itu adalah Tuhan. Itu sebabnya keyakinan perempuan yang mengalami pendarahan itu membuat dia menjadi sembuh ketika dia beriman bahwa Yesus dapat menyembuhkan dirinya. Jadi Yesus di sini adalah Tuhan. Yesus tidak perlu meminta izin dari Tuhan karena dia adalah Tuhan itu sendiri. Muslim pasti bertanya, bagaimana dengan ayat-ayat yang tadi kakek Sanihu petik bahwa Yesus memohon kepada Tuhan saat mau melakukan mujizat? Oke, nanti saya akan bahas ayat itu di akhir video. Jadi mari kita lanjut terlebih dahulu apa yang sedang beliau bahas. Selanjutnya, beliau mengatakan jika Tuhan tidak berkenan, maka mujizat Yesus tidak jadi. Pertanyaannya adalah, apakah pernah ada mujizat Yesus yang tidak jadi? Kakek Sanihu kok dungunya diborong semua sih? Sisain dong buat yang mualaf lainnya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kakek Sanihu mengatakan bahwa Pastor Andi menodong Yesus saat melakukan penyembuhan. Mari kita baca yang ini lagi. Yohanes 16 ayat 23 hingga ayatnya yang ke-27. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Garis bawahi dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerimanya supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Pertanyaannya adalah, mengapa harus minta dan berdoa dalam nama Yesus? Bahkan Yesus tidak menyuruh murid-muridnya untuk mendoakan dirinya atau berdoa baginya seperti yang dilakukan Muhammad, yaitu menyuruh pengikutnya berdoa bagi kesejahteraan Muhammad. Sebaliknya Yesus menyuruh murid-muridnya untuk berdoa dalam namanya, supaya Bapa melakukan apa yang kita minta dalam nama Yesus. Ini adalah bukti relasi Allah dengan Yesus, yang adalah firman Allah itu sendiri. Dan yang dilakukan oleh Pastor Andi adalah apa yang diperintahkan oleh Yesus, yaitu meminta dalam nama Yesus. Sampai di sini, apakah kakek Sanihu sudah membuktikan kesaksian dari pasien Pastor Andi bahwa itu adalah penyembuhan bohong? Lanjut. Yang kedua, Yesus bersyukur kepada Allah atau Bapa
karena berkenan mengizinkan Yesus melakukan mujizat penyembuhan. Sementara Pastor Andi Simon fokus kepada Yesus yang dia pertuhan. Demi kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, di hari kiamat, Yesus akan mengutuk dan mengusir Pastor Andi Simon yang melakukan mujizat penyembuhan demi namanya atau dalam namanya. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Matius pasal 7 ayat 22-23. Ternyata kedunguan Ustadz Sugi tertular ke kakek Sanihu. Justru ayat inilah yang membuktikan bahwa Yesus menolak Muhammad di hari akhir dan menolak Islam karena Muhammad adalah nabi palsu dan Islam adalah agama sesat. Mari kita simak bagaimana ayat ini membuktikan Muhammad adalah nabi palsu. Seperti itu. Mari kita lihat pembacaannya secara utuh. Secara utuh, pembacaan Matius 7 ayat 22 sampai 23 yang dikutip oleh Ustadz Sugi. Kalau kita baca secara utuh, hal ini sedang berbicara tentang hal pengajaran sesat. Yesus sedang mengajarkan murid-muridnya untuk waspada terhadap nabi-nabi palsu. Jika kita baca pada ayatnya yang ke-15, di situ dikatakan bahwa waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Untuk ayat 16-20 di situ menyatakan perumpamaan untuk membedakan dua jenis pengajaran yang harus diketahui murid-murid Yesus. Dan satu perumpamaan tentang konsekuensi yang harus diterima seseorang yang menerima pengajaran itu. Pertama, Yesus mengumpamakan pengajaran yang baik seperti pohon yang baik dan menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pengajaran sesat seperti pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Yang kedua, konsekuensi dari setiap pengajaran yang tidak menghasilkan buah yang baik akan dibuang ke dalam api. Jadi di sini bukan siapa yang menuhankan Yesus akan ditolak oleh Yesus, tetapi siapa yang menyesatkan dan tidak menghasilkan hal yang baik lewat imannya kepada Yesus akan ditolak oleh Dia. Itulah yang disebutkan sebagai nabi palsu, yaitu orang yang menyesatkan orang lain atau orang yang tidak melakukan perintah Bapa di surga dalam pengajaran Yesus. Siapa sih nabi palsu yang dimaksudkan Yesus? Untuk mengenal nabi palsu yang dimaksudkan Yesus, maka kita harus mengenal secara utuh pengajaran Yesus. Namun, untuk mempersingkat waktu, saya akan paparkan satu saja yang akan membedakan pengajaran Yesus dengan pengajaran dari nabi-nabi palsu. Yesus mengajarkan bahwa Dia datang ke dunia untuk menjadi tebusan bagi umat manusia. Dan Dia akan mati di kayu salib untuk menggenapi nubuatan dari para nabi, tetapi pada hari yang ketiga Dia akan bangkit. Itulah yang Yesus ajarkan. Namun hal ini disangkali oleh Nabi Arab yang datang pada abad ke-7 dan mengaku sebagai Nabi Allah. Tetapi kenyataannya adalah bahwa dia adalah nabi palsu karena menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa tidak ada penyaliban dan penebusan dosa. Padahal Yesus sendiri mengatakan bahwa dirinya adalah korban bagi penebusan dosa umat manusia. Lalu nabi palsu ini menggunakan nama Allah untuk berperang seolah-olah dia berbuat bakti kepada Allah untuk membela Allah dan membela agamanya. Sedangkan Yesus mengatakan bahwa orang yang membunuh atas nama Allah dan menyangka bahwa dia berbuat bakti bagi Allah, sebenarnya dia tidak mengenal siapa Allah. Dan itulah nabi palsu. Dan Matius 7 ayat 23 yang dikutip oleh Ustadz Sugi Goblokologi, maksudnya Kristologi,
adalah ayat untuk mereka yang berbuat kejahatan mengatasnamakan Allah, seperti membunuh, lalu mengucapkan itu untuk membela Allah dan agamanya. Dan inilah nubuatan tentang Muhammad sebagai nabi palsu. Itu sebabnya pada ayat 23b di situ Yesus mengatakan bahwa enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan, bukan enyahlah daripadaku kamu sekalian yang menganggap aku Tuhan. Yesus tidak mengatakan hal seperti itu, tetapi Yesus mengusir orang yang berbuat kejahatan mengatasnamakan Allah. Jadi dapat disimpulkan bahwa Ustadz Sugi menggunakan senjata yang memakan dirinya sendiri. Ustadz Sugi mengutip ayat Alkitab untuk menyerang kekristenan, tetapi ayat Alkitab itu tanpa disadari membuktikan kepalsuan dari kenabian Muhammad. Jadi sekarang kita lihat bagaimana kutipan kakek Sanihu membuktikan bahwa Muhammad sebagai nabi palsu. Senjata makan tuan. Yang berikut, kepalsuan penyembuhan dalam nama Yesus yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon sangat mudah dideteksi. Secara sederhana kita bisa melihat ada dua variabel yang nampak berkaitan dengan kesembuhan seketika dari pasien. Yang pertama, sugesti. Yang kedua, dalam nama Yesus. Nah, dari dua variabel ini, mana yang menentukan kesembuhan pasien? Sugesti secara ilmiah dibuktikan sebagai variabel independen yang berpengaruh dalam kesembuhan. Sementara dalam nama Yesus yang digembar-gemborkan oleh Pastor Andi Simon merupakan variabel pengganggu yang hanya kelihatan hasil palsunya kalau nebeng pada sugesti, sebagaimana yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon. Alhamdulillah, Pastor Andi Simon sendiri akhirnya memberikan jawaban atas pertanyaan ini. Berpuluh-puluh kali dia melakukan penyembuhan dengan sugesti, disertai penggunaan ucapan dalam nama Yesus. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name, take it. Yang dia pajang di YouTube. Hasilnya, banyak orang yang sembuh atau terpengaruh. Tentu, banyak pula yang tidak sembuh, namun dia tidak expose. Nah, pertanyaan yang kemudian muncul. Variabel mana yang menentukan kesembuhan atau pengaruh terhadap pasien? Apakah sugesti atau dalam nama Yesus? Pemirsa, akhirnya bukti yang kita harapkan terungkap bersama dengan merebaknya kasus virus corona di seluruh dunia. Kita bersyukur akhirnya COVID-19 inilah yang mengungkap ada atau tidaknya peran variabel dalam nama Yesus dalam penyembuhan yang dia lakukan. Pertama, dia mendoakan kesembuhan dalam nama Yesus terhadap pasien COVID-19 di Wuhan. Diberkatilah Wuhan dengan kesembuhan setiap bakteri virus corona. Berhenti. Pemirsa, hasilnya apa? Praktis nol. Tidak pernah ada laporan dari Wuhan tentang adanya pasien COVID-19 yang serentak bangun dari tempat tidur dan ramai-ramai keluar dari rumah sakit karena sembuh setelah didoakan dalam nama Yesus oleh Pastor Andi Simon. Tidak ada. Sekarang kakek Sanihu memberikan jawaban bahwa ada dua variabel dalam penyembuhan ini, yaitu sugesti dan dalam nama Yesus. Lalu menurut beliau bahwa yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon adalah menyembuhkan dengan menggunakan sugesti disertai penggunaan dalam nama Yesus. Dan menyatakan bahwa ini dibuktikan dengan doa Pastor Andi kepada penyembuhan COVID-19 di Wuhan yang tidak terbukti bahwa tidak ada berita pasien COVID-19 di Wuhan secara serempak bangun dari tempat tidurnya. Sekilas menjadi masuk akal, tapi ada yang dilupakan oleh kakek Sanihu.
bahwa Wuhan sekarang sudah kembali normal. Muslim akan bertanya, bagaimana dengan pasien yang meninggal? Itu artinya doa penyembuhan itu tidak berlaku dan itu hanya sugesti. Kalau tolak ukurnya adalah semua pasien harus sembuh seketika didoakan dan tidak boleh ada yang meninggal, pertanyaannya adalah apakah Muslim atau kakek Sanihu mau melangkahi kehendak Allah? Dalam kekristenan, ketika kita meminta kepada Allah, bukan memaksakan kehendak kita yang jadi, melainkan kita harus mendahulukan kehendak Allah. Itu sebabnya dalam doa Bapa kami yang diucapkan adalah jadilah kehendakmu, yaitu jadilah kehendak Allah. Itu yang harus Muslim pahami tentang kekristenan. Pernyataan kakek Sanihu bahwa tidak ada berita pasien COVID-19 di Wuhan secara serempak bangun dari tempat tidur adalah bentuk dari pencobaan kepada kuasa Allah. Masih ingat ketika Yesus dicobai di bumbungan bait Allah? Iblis mengatakan bahwa buanglah dirimu karena ada tertulis malaikat akan menatang kakimu supaya tidak terantuk oleh batu. Iblis mencobai Yesus dengan kehidupan dan kematian. Dan kakek Sanihu mengulangi pencobaan itu dengan menggunakan standar bahwa ketika Pastor Andi mendoakan Wuhan dan pasien COVID, maka seharusnya ada berita bahwa pasien COVID langsung bangun dari tempat tidurnya. Ingat, ini adalah pekerjaan iblis dengan mencobai kuasa Allah. Tetapi kakek Sanihu lupa bahwa ada begitu banyak kesembuhan yang sudah terjadi dalam nama Yesus Kristus. Selain itu, keutamaan variabel sugesti dari kakek Sanihu untuk menyangkal penyembuhan dalam nama Yesus ini membuktikan bahwa Allah tidak memiliki kuasa apa-apa dalam penyembuhan. Karena apa? Karena kakek Sanihu sendiri menyatakan bahwa yang dilakukan oleh Pastor Andi adalah hanya sugesti. Ingat, hanya sugesti dengan menyertakan nama Yesus. Jadi kakek Sanihu secara tidak langsung mengakui bahwa Allah tidak maha kuasa dan kakek Sanihu tidak memiliki iman kepada kesembuhan dari Allahnya. Malah sebaliknya, Pastor Andi memiliki iman kepada kesembuhan dalam Yesus Kristus. Nah, kita lihat sekarang kakek Sanihu mulai menjadi skeptis terhadap Allahnya sendiri. Pertanyaannya adalah apakah nama Yesus memiliki kuasa atau hanya sekadar nama biasa yang digunakan dengan sugesti dalam penyembuhan? Mari kita lihat beberapa ayat Alkitab ini untuk membuktikan apakah nama Yesus berkuasa, khususnya dalam hal penyembuhan yang dipermasalahkan kakek Sanihu. Misalnya kita lihat dalam Matius 1 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-23. Di situ menyatakan bahwa nama Yesus adalah nama yang menyelamatkan dan juga menyatakan bahwa nama itu adalah nama yang berarti Allah beserta kita. Lalu dalam Filipi 2 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-10 menyatakan bahwa nama Yesus adalah nama yang berkuasa di atas segala nama, di mana dalam nama Yesus langit dan bumi akan bertekuk lutut di hadapannya. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa nama Yesus bukan nama yang sembarangan, melainkan nama Yesus adalah nama yang berkuasa dalam segala hal, karena Yesus pun menyatakan bahwa namanya adalah nama Allah yang diberikan kepada Yesus sendiri, supaya Allah dipermuliakan di dalam Dia, di dalam diri Yesus Kristus. Ingat, Pastor Andi Simon, ketika Anda mendoakan kesembuhan pasien COVID-19 dalam nama Yesus, orang menuntut bukti atas klaim Anda. Kalau tidak ada bukti, apa bedanya doa Anda dengan doa orang-orang yang mengatasnamakan tikus atau setan? Toh, kalau mau sembuh, sembuh juga. Karena sudah tiba waktunya sembuh. Kakek Sanihu nampaknya hati beliau ini dan pikirannya sudah penuh dengan kebencian terhadap kekristenan. Sampai segala cara beliau lakukan untuk menjelekkan kekristenan. Beliau ingin menyamakan doa minta kesembuhan dalam nama Yesus dengan doa atas nama lain. Pertanyaannya dengan standar yang sama adalah, apa bedanya doa seorang muslim atau
doa para muslim ketika muslim berdoa meminta kesembuhan dari Allah dengan meminta kesembuhan mengatasnamakan tikus-tikus dan setan-setan? Apa bedanya? Toh kalau sembuh, sembuh juga karena sudah tiba waktunya untuk sembuh. Toh, kalau mau sembuh, sembuh juga karena sudah tiba waktunya sembuh. Begitu kata beliau. Saudaraku muslim, hati-hati. Ustadz kalian mulai skeptis terhadap kuasa Allah sendiri, terhadap kuasa dari Tuhannya sendiri. Jadi mulai dari besok kakek Sanihu dan muslim tidak lagi berdoa atas nama Allah untuk meminta kesembuhan, tetapi atas nama tikus-tikus, karena kakek Sanihu sendiri yang menyatakan hal itu. Apa bedanya doa Anda dengan doa orang-orang yang mengatasnamakan tikus atau setan? Toh, kalau mau sembuh, sembuh juga karena sudah tiba waktunya sembuh. Dan muslim secara tidak langsung sudah dilarang oleh kakek Sanihu untuk berdoa meminta kesembuhan dari Allah. Toh, kalau mau sembuh, sembuh juga karena sudah tiba waktunya sembuh. Toh kalau sembuh, ya sembuh juga karena sudah tiba waktunya untuk sembuh. Dan untuk saudara-saudaraku muslim yang masih berakal sehat, ambil waktumu untuk memikirkan apakah kalian masih mau membela kebohongan. Pikirkan dari sekarang sebelum kalian melangkah lebih jauh. Saya kira itu saja tanggapannya. Sekarang kita akan lihat ayat Alkitab yang katanya Yesus memohon kepada Tuhan saat mau melakukan mujizat. Yohanes 11 ayat 1-44, dan yang menjadi permasalahan di sini adalah ayat 41-42 yang ditafsirkan atau disimpulkan kakek Sanihu bahwa ini adalah permohonan Yesus saat mau melakukan mujizat. Pertanyaannya adalah apakah ini adalah permohonan Yesus? Sayangnya kakek Sanihu terlalu memaksakan ayat ini untuk membenarkan argumennya bahwa ini bentuk permohonan Yesus kepada Bapa. Karena ayat ini malah menunjukkan bagaimana relasi Yesus dengan Bapa sebagai firman dan kehendak. Tidak ada kata-kata permohonan di dalamnya. Ini adalah relasi yang dibangun atas dasar kasih di mana sang Bapa mengasihi sang anak atau sang firman yang keluar dari sang Bapa. Itu sebabnya sang Bapa pun mendengarkan sang anak. Jadi ini bukanlah permohonan Yesus, melainkan ini adalah relasi Yesus dengan Bapanya sebagai bentuk dari relasi kasih dalam Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi ketika Yesus mengucap syukur, dia sedang membangun relasi kasih dengan saling menghormati antar pribadi Allah, yaitu Bapa, Yesus sebagai firman, dan dengan Roh Kudus. Itu sebabnya Yesus sering mengatakan bahwa dia menghormati Bapa, dan siapa yang menghormati Yesus, maka dia menghormati Bapa. Jadi sekali lagi, ucapan syukur Yesus kepada Bapa adalah relasi kasih yang dibangun dalam bentuk penghormatan Yesus kepada Bapa, bukan bentuk permohonan Yesus untuk melakukan mujizat seperti yang dikatakan kakek Sanihu.